الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ya, kehidupan pemirsa mudah-mudahan seimbang ya, nggak kayak Yusuf Mansur masuk angin ya Allah sampai dikerokin gitu. Mudah-mudahan dia masuk anginnya kita dihitung sama Allah jadi penghapusan dosa. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi supaya pemirsa nggak gampang masuk angin kayak Yusuf Mansur, ya banyakin salat sunnahnya, terus olahraganya rajinin. Karena sholat sunnah duha itu memang olahraga juga kan. Karena stretching yang paling bagus, yang paling baik itu ada di dalam sholat. Semua unsur terpenuhi. Baik. Yang kedua adalah asupan gizinya, saudara mesti benar. Ya, mulai dari madu, kemudian buat kolesterol apa segala macam itu bagus. Daun salam ya, daun salam rendam begitu jadi minuman bangsa setengah gelas, insya Allah cakep itu. Saya juga kemarin ini kayak emang udah gak ketahanan aja, jadi pakai cara lama gitu, cara orang kampung dikerokin. Nah cerita-cerita dikerokin ini sebelum kita ngobrol tentang sholawat ini pemirsa, ada orang Singapura sahabat saya itu berobat ke Jakarta. Ini emang terbalik nih, biasanya kan kita ke Singapura kan, keren nggak? Ini orang Singapura ke Jakarta, dia nawaitu untuk berobat. Nah sambil nunggu waktu ditanya sama temennya, sama saudaranya yang tempat dia itu tinggal, kenapa, sakit apa, ini begini. Akhirnya kata si temennya itu, coba buka baju deh, gua kerokin deh. Si Singapura kan nggak tahu dikerokin tuh gimana, dibuka bajunya, dikerokin deh tuh, baik, dipulang ke Singapura. Kadang-kadang kita nggak usah belagu-belagu banget deh. Alhamdulillah bener, saya insya Allah ya mudah-mudahan dengan saya mengingatkan ini ya, tadi gua barusan saya diberitahu sama teman saya di Antv ini, Ustaz kalau mau tidur katanya suruh pakai anduk dikasih air panas. Nah insya Allah melepuh katanya ya, kalau jangan air panas, air anget ya, anget-anget kuku kali gitu ya, terus dipakein aja biar kemudian nggak gampang masuk angin. Terima kasih kemudian sarannya. Beberapa pemirsa yang mengenal saya dan tahu saya kemarin itu tepar karena masuk angin, mengirimkan vitamin dan sejumlah herbal buat saya ucapin terima kasih atas perhatiannya. Dan inilah perhatian yang kemudian kita bahas pada pagi hari ini. Kita ke sini ya. Ya, nih pemirsa tuh masih ada sisa kerokan. Gak apa-apa deh. Ya, masuk surga dikerok. Kok dikerok masuk surga Ustaz? Iya, kalau sambil dikerok sambil salawat kan masuk surga. Begini ya. Tadi kan saya bilang ada pemirsa yang kemudian memberi vitamin sama saya. Ada yang memberikan herbal. Kenapa? Karena dia perhatian. Nah bayangkan kalau kemudian kita perhatian sama yang namanya Rasulullah. Kita perhatian nih, cinta nih kita sama Rasulullah. Allah Karim. Kemarin kita membahas salawat itu adalah give and support. Nih dia, give and support. Pemirsa kan seperti ketika memperhatikan saya itu seperti memberi dan mendukung. Ada sahabat-sahabat saya yang nanya, Ustaz,
pakai mobil saya lah. Saya bilang nggak usah, udah ada mobil. Tapi itu tuh udah cukup membuat saya tuh seneng gitu loh. Nggak perlu juga kemudian dikirimkan mobilnya, nggak pakai juga ya. Ada yang bilang, Ustaz gimana kalau tinggalnya di daerah Kuningan aja, saya punya apartemen. Saya nanya sama dia, udah ada suratnya belum? Kok nanya suratnya? Sekalian jual aja buat sedekah. Jangan, kalau sedekah mah buat ente aja pakai. Aduh, kalau buat aneh pakai mah, aneh punya pesantren, punya istri, punya anak-anak. Kalau tinggal di apartemen, siapa yang kemudian ngurusin saya gitu kan? Tapi perhatian temen, karena tahu ini Antv adanya di epicentrum, dia kemudian bilang, Ustaz aneh punya apartemen, pakai deh. Nah perhatian ini nih yang kita suka nggak ada sama Rasul gitu. Harusnya kan ketika disebut nama Muhammad, kita nyaut langsung, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah, saudara, silakan nanti dibuka surah Al-Baqarah 155, 157. Oke, kita ngaji ya, kita balik dulu ke Quran kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Wala nabluwannakum bisyai'in, sungguh kami akan menguji kalian semua. Jadi kalimat wala nabluwannakum ini menjadikan pemirsa ya harusnya menjadi sadar ya, awas, siap-siap bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini yang tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in. Minal apa? Dari apa? Bentuknya apa? Insyaallah kita akan bahas setelah yang mau lewat. Silakan lewat dulu. Kembali pemirsa bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Hati ya. Di dalam buku Berpikir Besar dan Bertindak Besar ada 5 hal besar ya. Jadi ada 5 kategori kira-kira begitu. Ujian. Yang pertama adalah minal khaufi. Perasaan, ketakutan. Perasaan, ketakutan, kekhawatiran. Kita khawatir nggak bisa ngasih makan istri. Kita khawatir tidak kemudian bisa nyekolahin anak. Kita khawatir tidak bisa bayar angsuran motor, mobil. Kita khawatir nggak bisa nikah. Kita khawatir nggak bakal bisa punya anak. Kita khawatir begini, khawatir begitu. Ternyata itu khauf adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menyadari ketakutan itu, perasaan itu ada dan muncul dalam diri kita, mestinya kita langsung buang ke Allah. Ketemukan inna gitu ya, lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harusnya begini langsung bantingnya ke Allah deh. Kan semua itu Allah yang ngadain, Allah yang munculin, Allah yang kemudian berkehendak. Kalau begitu ceritanya ya udah kita buang aja ke Allah, balikin aja ke Allah, enteng sebenarnya. Cuman kita ini main sendirian aja gitu. Ya, belajar dari segitiga wisata hati yang sudah pernah kita pelajari kan, ini Allah, ini manusia gitu kan. Lalu ini hajatnya atau persoalannya. Kita berdua aja dengan hajat kita, persoalan kita, tidak pernah mau naik kepada Allah dan tidak pernah mau mengundang Allah balik ke dalam, masuk ke dalam urusan kita, hajat kita.
Contoh konkret. Seorang buruh pabrik gaji 800.000. Oke, tiba-tiba istrinya ngomong sama dia, "Bang, anak kita ini udah kelas 6. Abang udah siap belum buat masuk SMP-nya? Sekarang SMP yang bagus 15 juta. Oke? Atau 20 juta. Yang paling jelek aja sekarang 1 juta. Nah, kalau ngelihat 800.000 dia punya gaji, dia punya penghasilan, dia punya pemasukan, dia punya pendapatan, dia punya honor. Ketemu sama pengeluaran minimal 1 juta. Kira-kira kita ngeri? Takut, khawatir, atau bagaimana? Umumnya kita khawatir nih. Aduh, iya ya. Mestinya inilah yang disebut dengan ujian Allah. Udah tahu kita yang nggak mampu, jangan mikirin sendirian. Bawa tarik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Ini mah enggak. Bukannya balik ke Allah, kita malah melangkah kepada siapa? Ke pimpinan, ke teman sekaryawan, kantor, ke tetangga, atau bahkan malah ke mertua, ke orang tua. La ilaha illallah. Ini ujian nih, khauf wal ju'i. Yang kedua adalah wal ju'i, kelaparan. Yang ketiga wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Ini 1, ini 2, ini 3, ya. Ini 4, ini ujian yang kelima. Ketakutan, kekhawatiran, perasaan, ya, walju, kelaparan, ya, wa naqsim minal amwal, kehilangan harta benda, kekurangan harta benda, wal anfusi, jiwa, wa thamarat, buah-buahan. Kalau dalam posisi sekarang modern, kira-kira ini usahalah, ya, perdagangan, bisnis, usaha, pencarian, pendaringan, jalan rizki, ini athamarat, boleh diterjemahkan seperti itu. Nah, 5 kategori ujian ini, kata Allah, ya, wabasyiris sabirin, wabasyiris sabirin. Kabarkan berita gembira kepada mereka yang sabar. Siapa mereka yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang cepat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat mulangin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuman ngomong loh pemirsa ya, bukan cuman innalillahi wa inna ilaihi, bukan, tapi kita cepat sholat, cepat ngaji, cepat sedekah, cepat kemudian ke masjid, cepat kita mencari Allah, as-sabirin. Nah, yang menarik adalah yang kaitannya dengan sholawat. Allah mengatakan, mereka yang bisa bersabar dan mengatakan bahwa itu urusan Allah, Allah punya janji di 157-nya. Janjinya seperti apa dan bagaimana? Tetap bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Hati Antv. Jangan kemana-mana pemirsa, dan kasih tahu yang masih pada tidur untuk kemudian stay tune di depan layar Antv. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita sebagai golongan orang-orang yang mulai besok sholat subuh berjamaah di masjid tepat waktu, sabat berikut tahajud dan witirnya. Alhamdulillah pemirsa, kembali bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Hati Antv. Silakan tulis saran kritik saudara ke @yusuf_mansur. Buat saudara yang kemudian sebagai media supporting dari kuliah harian bersama Wisata Hati Antv, kami menyediakan layanan di www.yusufmansur. Digabung pemirsa, yusufmansur.com. Di sini pemirsa bisa kemudian mendalami materi-materi yang dikaji di Wisata Hati Antv. Disediakan di www.yusufmansur.com ini adalah audiobook gratis. Ya, kemudian apalagi itu yang gratis? Video-video yang terkait dengan pembahasan kita insyaallah. Dan ada kemudian tulisan-tulisan untuk memperdalam kajian kita setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saudara pernah dengar istilah pay it forward gak? Pernah dengar dong pasti. Insyaallah ya. Pernah dengar nih istilah pay it forward. Kalau bahasa saya MLA, multi level amal. Saudara saat ini sudah nonton nih Antv.
Bagus nggak? Dari hari pertama saudara nonton. Sampai episode keberapa tahu nih. Tapi saudara nontonnya sendiri aja. Bangun-bangun sendiri. Nonton-nonton sendiri. Itu tidak ada yang namanya MLK. Tidak ada multi level amalnya. Jangan bangun sendirian dong. Bangunin istri. Atau bangunin suami. Bangunin kemudian anak. Kemudian usahakan ajak keluarga yang lain. Saudara cukup misalkan punya downline 3 aja. Keluarga Syafi'i, keluarga Syarif, keluarga Salim. Saudara pastikan malam hari Syarif, Syafi'i, Salim, jangan lupa ya nonton Yusuf Mansur besok belajar tiap Senin sampai Jumat di Antv. Lalu mereka ini bangun 3, maka saudara dapat pahala bukan 1 kali nonton, 1 kali belajar, 1 kali kuliah, 1 kali nyantren, tapi dihitung sama Allah saudara punya 4 pahala. Yang keren saudara, kalau si Syarif ini anaknya 12, udah panen tuh saudara. Sekali ngangkat orang, anaknya 12, panen tuh. Ya, Syarif ini Salim. Nah Salim ini masih bujangan sendirian. Tapi dia rajin bener nih Facebookan, rajin bener bebean, rajin bener Twitteran gitu loh. Diingetin nih sama kita. Salim, besok nonton ya Yusuf Mansur belajar bahasnya tentang sholawat. Sama si Salim nih di broadcast lagi nih. Kalau misalkan 3.000 Facebookernya. Kalau misalkan 1.000 followersnya di Twitter. Wah panen lagi tuh saudara. Nah tugas saudara kemudian adalah memberitahukan kepada Syarif, pada Salim, dan kepada si Syafi'i. Untuk membuat downline lagi di bawah. Nah ini namanya multi level amal saudara. Jadi silakan nanti saudara ya follow @yusuf_mansur. Terus kemudian jelajahi www.yusufmansur.com. Kita bikin kemudian supporting. Ya, ini Antv ini begitu. Ini program kita. Kita support dari mana aja. Kanan, kiri, depan, dan belakang. Nah, beginilah cara kerja Allah Subhanahu Wa Taala di ayat 157 surah Al-Baqarah. Tatkala kemudian saudara punya ujian banyak sekali gitu. 5-5-nya bisa jadi kan ada orang yang diuji sama cobaan berbagai sudut ya. Dari anak diuji, dari istri diuji, dari mertua diuji, dari tetangga diuji. Don't worry. Asal sabar, maka ayat 157-nya bunyi. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Nah, di sini kita konsentrasi saudara. Allah mengatakan kepada kita semua, mereka itulah andai mampu bersabar, maka terhadap semua ujiannya alaihim salawatun. Mereka akan memperoleh dukungan, pertolongan, jalan keluar. Ya, dari siapa? Dari Allah Tuhan mereka dan rahmatnya, dan mereka itulah kemudian yang akan mendapatkan petunjuk. Lihat ini matriknya kira-kira begini. Ini ujian. Oke, Anda sabar. Oke. Kemudian Anda dapat salawat. Salawat ini nanti mengundang rahmat. Rahmat ini kemudian bentuknya finalnya adalah petunjuk. Jadi tidak salah kemudian kalau saya dan beberapa guru mengatakan bahwa ketika kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita seperti mengatakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, kami mendukung kau. Wahai Rasulullah, kami ada di barisan belakangmu. Wahai Rasulullah, kami ada di kanan dan kirimu. Tatkala Rasulullah menyuruh kita duha, kita bukan cuma duha, tapi kita menyeru orang lain duha. Kita memulti level amalkan seluruh apa yang kemudian Rasulullah ajarkan kepada kita, sehingga kita seperti mendukung betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan saudara, ketika Allah sudah mendukung saudara, sudah memberi salawatnya buat saudara, apa jadinya? Jadinya adalah saudara insya Allah bukan saja sekedar lulus, tapi lulus dengan grade A, mumtaz, 4.0 IP-nya kira-kira begitu. Insya Allah besok kita akan membahas contohnya kali ya. Bentuk salawat itu dari Allah bagaimana sih?
ya real, karena kadang-kadang kita belajar kalau nggak pakai contoh kita nggak paham. Insya Allah ya, bentuk-bentuk dukungan Allah terhadap mereka yang melalui 5 ujian akan seperti apa, sekaligus kita mendeteksi ujian atau azab, insya Allah di pertemuan yang akan datang, pertemuan besok. Terima kasih, mudah-mudahan kita diterima oleh Allah SWT menuntut ilmunya, menjadikan ilmu kita barokah, manfaat, dan dari ridha Allah SWT. Selamat beraktivitas, jangan lupa sholat duha dan berselawat di pagi hari 100 kali. Sampai ketemu lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.